yataku moyak koyake yai koyake. Meta Opang Minahasa Waya Channel. Disclaimer. Yang ada di dalam konten video ini adalah rangkuman dari berbagai sumber yang menjadi versi Minahasa Waya Channel. Jika ada perbedaan sudut pandang, silakan ikuti versi yang menurut Anda benar. Please enjoy this video. Selamat merayakan peringatan Verbond 10 Januari tahun 1679. Minahasa for Allen, Ma'ar, Pop Allen for in Minahasa. Tidak mudah dan tidak sembarangan. Para leluhur seantero Minaisa Minahasa melakukan perundingan dengan Belanda. Para leluhur mulai melakukan perundingan tahun 1654 karena banyaknya pandangan, beda prinsip, serta susahnya komunikasi. Dikarenakan beda bahasa, akhirnya perundingan menjadi berlarut-larut. Baru pada 10 Januari tahun 1679, tercapailah persetujuan dan dipatrikan di lempengan tembaga. Tokoh-tokoh pemimpin para walak seantero Minaisa, yaitu Ares, Kelabat, Bantik, Kelabat Atas Maumbi, Kakas Kasen, Tomohon, Tombariri, Saronsong, Sonder, Kawangkoon, Rumul, Tombasien, Langoan, Kakas, Rembokan, Tompaso, Tondano, Tonsea, Manado, Tonsawang, Pasan, Ratahan, Ponosakan, memilih Pacat Supit Sahiri Mases, Mandei dan Pedro Ranti sebagai perwakilan bangsa Minaisa. War, tekan kontrak perjanjian Verbond, serta memilih seorang penerjemah, yaitu Bastian Sawai, yang seorang Borgo campuran Minahasa Eropa. Kedatangan para ukung adalah untuk menegosiasikan kerjasama menghadapi hegemoni Raja Bolang Mongondo yang masih berusaha menaklukkan Minahasa. Setelah pokok-pokok disepakati, para leluhur meminta agar perjanjian dilakukan tertulis, supaya siapa saja pengganti Patproje kelak akan tetap memegang dan menaati perjanjian. Sumber A. L. Wawarontoy, The Agraristic Kwasti Endi Minahasa, Semarang, tahun 1920, seperti dikutip Bat Supit dalam Minahasa, dari Amanat Watu Pinawetengan sampai Gelora Minawanua, Sinar Harapan, tahun 1986. Patproje bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jenderal Rijblow van Gons dan Dewan Hindia, yang dalam hal ini mewakili The Netherlandsche Company dan negara Belanda Serikat. Sementara para ukung bertindak untuk masing-masing walaknya. Sesudah isi perjanjian dijelaskan oleh para juru bahasa Bastian Sawai, penandatanganan pun diwakilkan kepada Mandi, Supit, dan Pedro Ranti. Lalu Cap Company dengan lak merah dibubuhkan. Demikianlah kurang lebih berbaca dalam Register Catatan Harian Patproje Bat Supit, Ibid. Mungkin belum pernah ada antar negara yang berunding selama 25 tahun, seperti halnya antara Minaisa dan Belanda. Para ukung jelas belum bisa membaca dan menulis huruf Latin atau berbahasa Belanda. Namun sebab tradisi lisan yang menghargai kata-kata lebih dari coretan tanda tangan, maka manakala telah berucap, Daikua, Raikua bukankah demikian? Dan dijawab Taintu Kelitu, memang begitu, maka itulah tanda persetujuan yang bermakna mereka telah menandatangani dan mematrinya dalam lubuk hati terdalam. Banyak pakar sejarah yang salah mengartikan terjemahan bahasa Belanda seperti Trav seringkali diartikan sebagai kesetiaan antara budak dan tuan. Padahal arti terjemahan yang pas sesuai kondisi zaman itu adalah karya atau karapi teman, sekutu. Jadi salah besar jika ada orang yang berkata, Verbond adalah tipu daya Belanda untuk menjajah Minahasa. Karena para leluhur berunding alat selama 25 tahun. Hanya untuk berunding membuat perjanjian persekutuan dengan Belanda. Karena mereka pikirkan secara matang-matang selama 25 tahun. Penulis-penulis Belanda yang memahami benar adat istiadat para leluhur kita seperti G. E. Kesteran misalnya yang mengutip J. G. F. Riedel lebih mempercayai fakta sehari-hari dan adat istiadat Minahasa ketimbang isi Verbond.
Orang Aliforu, maksudnya Minahasa, tidak akan mengakui atasan atau pemimpin manapun apabila orang itu tidak dipilih bersama orang-orang sesukunya. Dan tidak ada pemimpin atau tua anggota Taranak yang disegani dan berwibawa yang berani mengambil tindakan atas keputusan penting tanpa terlebih dahulu diberi kuasa oleh suatu musyawarah yang dapat dan harus dihadiri setiap pemilik awu rumah tangga. Hak-hak di sini adalah sesuatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun juga dari yang mempunyai hak itu, terkecuali dalam keadaan tak berdaya. Waworontoi, Ibid. Memang mustahil jika para ukung berkuku memegang verbon yang merugikan rakyat mereka. Apalagi setelah ditandatanganinya, sempat timbul kerusuhan-kerusuhan saat para ukung meminta pengesahan sesuai ketentuan adat kepada masing-masing anggota Walak dan Taranaknya. Dengan demikian, maka verbon 10 Januari tahun 1679 hanya memuat dua hal pokok, yakni permintaan bantuan kepada Belanda untuk menghadapi musuh dari luar, dalam hal ini Raja Bolang Momondau, serta janji setia kawan dan persahabatan antara Minahasa dan Belanda. Dalam substansi demikian, para ukung menjadikan verbon ini sebagai pegangan sahih satu-satunya dalam berhubungan dengan Belanda. Dalam verbon 10 Januari tahun 1679, jelas tidak ada ketentuan bahwa Belanda adalah Opperheer dan Minahasa adalah Onderstaten orang taklukan. Sebab kalau benar, mengapa dalam verbon mesti dicantumkan secara tegas bahwa Belanda adalah Bondgenootschap? Jadi kesimpulannya adalah bangsa Minahasa adalah bangsa yang merdeka, bukan jajahannya Belanda. Bangsa Minahasa dan Belanda adalah sekutu, aliansi. Karyawo Esa.